Shalom adik-adik. Shalom. Kita masih suasana 17 Agustus ya kakak. Yes. Makanya kita masih seperti ini adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah bebaskan memerdekakan kita. Yeay. Memerdekakan siapa lagi? Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kembali lagi kami untuk memuji Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, semua anak-anak yang ada di rumah-rumah. Biar kami semua boleh sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap kakak-kakak sekolah minggu yang boleh Tuhan melayani pada hari ini, biar semuanya semangat, biar semuanya boleh sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan memuji menyembah Tuhan. Bangkit berdiri, kita lebih Berdiri. semangat lagi. Ini masih 17 Agustus. Ayo merdeka. Gerakkan badannya. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh. Dan kemenangan milik kita. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh. Dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangan. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Ulangnya, doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh. Dan kemenangan milik kita. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh. Dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, hei, bagi Yesus yang memberikan kemenangan. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangan. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, kita masih semangat ya. Ayo gerakan kakinya. Pasukannya Yesus siap menari. Ayo
sekarang kita sebut ya restorasi Pondok Pondok Daud. Daud. Siapa yang sudah hafal kirim videonya ke kakak sekolah minggu ya. Ya. Apakah restorasi kita? Hafal dong kakak. Kenapa Kak Evi? Semuanya pasti hafal. Puji Puji Tuhan, Tuhan. tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita mau tanya ya, apakah restorasi gereja kita? Restorasi Pondok Daud. Ayo kita contohkan kepada adik-adik ya. Ya. Restorasi Pondok Daud adalah saya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semua. Shalom. Hai, shalom Hai, Kak Kak. Evi. Shalom Kak Mercy. Nah, adik-adik semua, Kakak Mercy dan Kakak Evi mau menyampaikan sesuatu yang penting. Apa itu Kak? Apa ya? Apa ya? Tentang pasti mengenai 17 Agustus. Oh iya betul. Apa ya Kak? Acaranya apa ya 17 Agustus? Waktu itu kan udah diumumin Kak di grup. Yaitu tentang lomba kakak. Oh iya betul. Nah jadi adik-adik semua, Kak Mercy dan Kak Evi beserta kakak-kakak sekolah minggu GDC mau mengajak adik-adik semua untuk ikut dalam lomba 17 Agustus. Coba Kak Evi silakan. Nah untuk Batita Balita perlombaannya yaitu untuk nyanyi lagu 12 murid Tuhan Yesus dan setinggi-tingginya langit ya. Dan untuk kelas kecil yaitu mewarnai. Mewarnainya itu udah dikirim ya atau udah ada yang ambil di gereja ya. Dan itu semuanya harus divideoin ya. Dari mulai awal menyanyi sampai akhir dan juga untuk mewarnai semuanya harus divideoin ya. Habis itu dikirim ke Kak Evi. Oke, berarti kalau balita, batita dan kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 ya Kak? Ya, sampai kelas 3. Itu lombanya dikirim hasilnya sama Kakak Evi. Evi. Kalau ke Kak Mercy untuk kelas besar yaitu kelas 4 SD sampai 6 SD. Prakaryanya adalah membuat suatu kreativitas yang dibuat dari bahan daur ulang. Boleh pakai apapun itu yang ada di rumah atau di sekitar lingkungan kalian. Nah, temanya adalah pahlawan 17 Agustus. Jadi lombanya kakak mau supaya kalian membuat satu kreativitas. Entah itu senjata atau boleh baju saat perang pada sebelum 17 Agustus 1945. Supaya kita bisa mengenang betapa pentingnya para jasa pahlawan sebelum kita merdeka. Betul Kak Evi? Betul banget Kak. Mantap. Nah terus hasil pengumumannya gimana Kak Evi? Hasil pengumumannya Kak diperpanjang sekarang Kak. Wah kayak PPKM. Awalnya kan tanggal berapa Kak? Awalnya tanggal berapa? Awalnya itu tanggal 20. Nah, 20. Sekarang diperpanjang Kak, ditambahin 5 hari jadi tanggal berapa Kak? Tanggal 25. Yeay. Nah untuk hasilnya gimana Kak kirimnya? Dikirim melalui Kak Evi sama Kak Mercy. Oke, jadi jangan lupa ya adik-adik, setiap hasil lomba sesuai dengan usia atau kelas kalian, kirim ke Kak Evi atau Kak Mercy. Kalau Kak Mercy kelas besar, Kak Evi kelas kecil dan Batita Balita. Oke. Semuanya harus semangat ya. Semangat, jangan lupa di videoin ya kakak. Iya. Dari awal mula pembuatannya ya sampai selesai. Nah sedemikianlah kira-kira pengumuman dari Kak Mercy dan Kak Evi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan baju umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai pengumuman, selesai pujian. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, semuanya duduk yang manis. Kita mau sungguh-sungguh, kita undang Roh Kudus di hati, pikiran kita. Semuanya duduk manis ya sayang. Yuk kita mau nyanyi. Meninggikan nama
Shalom adik-adik semua, apa kabar? Selamat hari Minggu ya buat adik-adik semua. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita seperti biasa mau berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Gak boleh ada yang nengok-nengok kanan kiri lagi ya. Gak boleh ada yang bercanda-bercanda atau tertawa-tertawa dan juga lari-larian. Jadi kita harus tertib. Nah, yuk adik-adik kita satukan hati kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan boleh kita dengarkan dengan baik dan juga boleh tertanam dalam hati kita. Yuk, Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tuhan sebentar adik-adik di rumah beserta mama papa akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati adik-adik di rumah, Engkau berkati papa mama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang didengar hari ini boleh disimpan dalam hati dan dilakukan dengan baik. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu, berkati Kakak Mercy yang akan membawakan firman Tuhan dan berkati seluruh kakak-kakak sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, jadi hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah judulnya adalah Perjalanan ke Emmaus. Sebelum kita mulai firman Tuhan, adik-adik boleh sambil baca ya firman Tuhannya. Nah adik-adik juga bisa baca dari Lukas 24 ayat 1 ya adik-adik sampai 35 supaya adik-adik semua dan mama papa di rumah bisa lebih mengerti apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Nah judulnya adalah Perjalanan ke Emmaus, yaitu perjalanan membawa kembali ke kasih mula-mula. Masih ingat kan kasih mula-mula itu apa? Jadi kasih mula-mula itu adalah kasih kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dan tulus hati. Gak main-main, gak setengah-setengah dan tidak sembarangan. Nah jadi adik-adik semua pada suatu hari ada 2 orang murid Tuhan Yesus. Mereka sedang berjalan bersama adik-adik. Tapi mereka berjalan bukan hanya sekedar berjalan dan berbincang biasa. Mereka sedang bersedih hatinya. Mereka sedang putus asa sebab orang yang mereka sayangi telah meninggalkan mereka. Tahu gak siapa adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik ceritanya Tuhan Yesus telah dihukum mati. Dia disalibkan dan kemudian jasadnya dikuburkan. Lalu murid-murid semua merasa kehilangan. Mereka sangat sedih, mereka putus asa. Mereka merasa seperti aku tidak punya pengharapan lagi sebab Tuhan Yesus orang dari Nazaret, nabi yang gagah, berani dan perkasa, dia sudah meninggalkan kita. Orang yang paling kita sayang meninggalkan kita. Pasti sedih ya adik-adik, begitupun juga dengan murid-murid. Tapi adik-adik yang membuat mereka lebih sedih lagi adalah bahwa dikabarkan seluruh Yerusalem itu sedang mendengarkan berita itu. Bahwa jasadnya Tuhan Yesus hilang adik-adik. Wah mereka semua jadi panik. Mereka banyak sekali mendengarkan cerita-cerita bahwa ada yang bilang seperti ini. Jenazahnya Tuhan Yesus telah diambil oleh bangsa-bangsa lain. Telah diambil oleh pasukan-pasukan lain, prajurit-prajurit lain. Lalu sekumpulan-sekumpulan orang berkata, tidak, aku melihat bahwa ada malaikat turun ke bawah. Malaikat itu turun ke dalam pemakamannya Tuhan Yesus dan bersinar terang. Kemudian kami kaget dan saat kami menghampiri kuburan itu, pemakaman itu, makam itu sudah kosong. Jadi di Yerusalem itu semua mereka sedang gempar, putus asa, sedih, kebingungan. Mereka terus berpikir bagaimana caranya mencari jasad atau jenazah Tuhan Yesus yang telah hilang.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu kan Allah yang hidup, Allah yang nyata. Dia adalah Allah yang bisa membuat suatu keajaiban. Yang mustahil tidak akan jadi mustahil di mata Tuhan. Nah, adik-adik semua saat murid-murid itu sedang berbicara sambil berjalan, tiba-tiba ada seseorang pria yang muncul adik-adik. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tetapi dua murid itu tidak mengetahui, tidak mengenal. Mereka dibutakan matanya. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Karena hati mereka sedang bimbang dan mereka tidak fokus terhadap apapun. Jadi mereka itu hanya berpikir itu adalah orang biasa, orang asing. Tiba-tiba Tuhan Yesus menepuk mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai, apa yang sedang kalian berbicarakan? Sepertinya sesuatu yang penting." Lalu dua murid Yesus itu berbicara seperti ini. "Apakah kamu orang asing yang tidak mengetahui apa yang terjadi di Yerusalem baru hari-hari ini?" "Apa?" kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan tidak tahu, tapi Tuhan Yesus hanya berpura-pura. Dia ingin menguji seberapa mengenalnya murid-murid kepada dia. Lalu murid-murid berbicara seperti ini. "Iya, jadi ada sebuah kisah baru-baru hari ini terjadi. Yesus dari Nazaret," katanya. Tuhan Yesus dari Nazaret. Dia adalah nabi yang gagah dan perkasa. Tetapi dia dihukum mati, dia disalibkan dan dia dikubur. Kami merasa kehilangan. Lalu kemudian adik-adik Tuhan Yesus masih terus bertanya gitu kan. "Apa yang membuat kehilangan? Apa?" Gitu. "Kenapa kamu merasa kehilangan?" "Iya, sebab orang yang kusayangi telah hilang, telah pergi meninggalkan. Tapi yang membuat kami bingung adalah jenazahnya itu hilang, tidak ada dimanapun. Kami sudah mencari dimanapun tetapi tidak ada." Nah, adik-adik tahu nggak apa yang Tuhan sampaikan kepada dua murid itu? Coba yuk kita buka di Lukas 24 ayat yang ke-25. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti ini sama mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu yang tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, kakak Eci ulangin lagi ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, kemudian adik-adik dengan sedikit keadaan bingung, lalu kemudian Tuhan Yesus berbicara lagi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Nah, adik-adik semua, jadi murid-murid Tuhan Yesus ini dalam keadaan yang bimbang dan ragu. Mereka dibutakan sehingga mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Mereka tidak tahu bahwa yang sedang berbicara itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mulai sedikit-sedikit mereka dijelaskan kepada Tuhan Yesus dari mulai kitab-kitab dan lain-lain. Tapi mereka masih tetap bingung dan ragu. Sampai akhirnya di sepanjang perjalanan tibalah Tuhan Yesus di rumah muridnya itu. Lalu muridnya berkata seperti ini, "Hai Bapak, bersediakah engkau untuk masuk dan makan malam bersama dengan kami? Karena saat itu hari sudah gelap." Lalu kemudian Tuhan Yesus memutuskan untuk, "Ayo, aku mau ikut masuk ke dalam." Nah, adik-adik semua, sampailah Tuhan Yesus di rumah para murid-muridnya. Lalu kemudian Tuhan Yesus duduk bersama, makan malam bersama. Sebelum Tuhan Yesus makan malam bersama, nah adik-adik Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Nah, adik-adik semua yuk kita baca sama-sama Lukas 24 ayat 31. "Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia,
tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik semua, saat itu ketika Tuhan Yesus sudah selesai mengucapkan berkat untuk mengucapkan ucapan syukur atas makanan yang diterima, lalu murid-muridnya itu mulai terbuka semuanya, lalu mulai mengenali, wah itu Tuhan Yesus, itu adalah Allahku, itu adalah Tuhan Yesus, dia nyata, ternyata dia benar-benar bangkit. Lalu mereka semua kaget dan bersorak-sorai. Nah, kemudian mereka akhirnya, wah ternyata benar itu Tuhan Yesus. Pantas saja, bukankah hati kita berdebar-debar ya ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil? Bukankah hati kita bergembira dan bersorak-sorai ya ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman? Tapi karena ketidakpercayaannya mereka tidak berpikir dengan baik bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Ketika sudah seperti itu, baru mereka percaya, oh iya itu Tuhan Yesus. Lalu kemudian segera dua murid Tuhan Yesus itu menyebarkan berita kebaikan kepada semua masyarakat di Yerusalem. Semua orang-orang Yerusalem diberitakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka yang tidak percaya akhirnya diceritakan, iya Tuhan Yesus bangkit. Tadi aku diceritakan tentang kitab ini segala macam. Terus Tuhan Yesus mengucapkan syukur, Tuhan Yesus berdoa berkat kepada Bapa di surga. Semua orang-orang di Yerusalem mulai mendengarkan. Nah, adik-adik, jadi inti dari firman Tuhan ini adalah kita nggak boleh bimbang sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan, gak boleh setengah-setengah. Hati kita harus melekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang dinamakan kasih mula-mula. Kita mau terus rindu sama Tuhan, kita mau terus sayang sama Tuhan, mau terus mengasihi Tuhan. Kenapa? Sebab Dia mengasihi kita walau mungkin kita berada dalam posisi bimbang dan ragu. Nah, dalam kasih mula-mula kita berada dan aman. Firman-Nya adalah jaminan untuk kita mengenal Dia dan juga mengerti kasih-Nya yang begitu indah. Nah, adik-adik, jadi ingat ya, kita gak boleh ragu-ragu sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan. Kasih mula-mula, kita harus yakin sama Tuhan. Kita mau melangkah maju, harus percaya sama Tuhan. Kalau kita dalam keadaan segala sesuatu yang putus asa dan bimbang, harus yakin dan percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk seperti biasa kita mau baca ayat hafalan ya. Coba yuk siapin Alkitabnya yuk. Jadi adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita mau membaca ayat hafalan, yaitu dari Yoel 2 ayat 32. Nah, adik-adik semua, yuk siapin Alkitabnya, jangan lupa dibaca. Nah, kalau udah dapat boleh angkat jempolnya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, lalu ada satu lagi ayat firman Tuhan yang harus dihafalkan, yaitu Wahyu 2 ayat 24 sampai 25. Coba yuk cepat kita buka lagi yuk firman Tuhannya. Nah, yang sudah dapat boleh langsung katakan angkat jempol. Yes. Jadi isinya adalah, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, jadi adik-adik semua, seperti yang Tuhan Yesus katakan di firman Tuhan juga disampaikan, kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita gak boleh ngelawan mama, gak boleh lawan papa,
oma, opa. Kita harus hidup dengan teman-teman juga harus baik, dengan lingkungan juga harus baik. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Kemanapun kita pergi kita harus jadi berkat. Terus kita harus selalu menunjukkan kasih mula-mula kita sama Tuhan. Yang sungguh-sungguh, yang fokus, yang serius. Pokoknya kita harus mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus adalah prioritas kita yang nomor 1. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan yang hari ini bisa kakak sampaikan. Kiranya adik-adik semua boleh mengerti, boleh diberi hikmat untuk firman yang telah disampaikan. Nah adik-adik semua, yuk kita mau berdoa, kita tutup mata kita ya. Udah gak ada lagi yang main-main dan harus fokus ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami mengerti Tuhan betapa pentingnya kasih mula-mula kepada Engkau. Tuhan Yesus, ajar adik-adik semua, mama, papa, kakak Mercy dan seluruh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mencintai Engkau, untuk selalu punya kasih mula-mula itu kepada Engkau. Jangan biarkan hati kami jauh dari Tuhan, jangan biarkan hati kami tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi Tuhan biarlah kami tetap terus fokus kepadamu, terus memuji Engkau, menyembah Engkau, dan menjadikan Engkau prioritas yang terutama dan yang terakhir Tuhan. Tidak ada duanya, hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik di rumah, berkati mama papa, oma opa, berkati kakak-kakak sekolah minggu semuanya Tuhan. Engkau berkati juga Pak Bambang Tuhan, Ibu Peti Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Yang saat ini mungkin Tuhan adik-adik dalam masa kesusahan, ada yang sedang sakit atau ada yang sedang sedih. Tuhan Yesus yang ambil alih semuanya. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus jamah hati mereka semua satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat yang sempurna kami terima dalam nama-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar, kami yakin dan percaya telah kami simpan dalam hati kami dan akan kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ulang tahun Indonesia yang ke-76 tahun, agar rakyatnya damai, sukacita, dan sehat selalu. Tuhan, terima kasih atas penuaian jiwa-Mu di Indonesia, di rumah-rumah, di gereja. Lindungi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu agar lebih serius memuji dan menyembah-Mu, agar mereka siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kakak mau berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Mari angkatan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat bulan ini di mana adik-adik yang berulang tahun Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati sekolahnya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan oleh adik-adik. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati keluar masuk adik-adik. Kiranya Tuhan di tahun ini juga Tuhan, biarlah Tuhan memberkati adik-adik berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik buat adik-adik. Kiranya Tuhan biarlah damai, sejahtera Allah, sukacita Allah boleh melimpah dalam keluarga adik-adik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan adik-adik yang berulang tahun di bulan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Semuanya angkat tangan ya. Sebelum kita tutup, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita puji Tuhan ya. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah masa muda adik-adik, diberkatilah sekolah adik-adik, diberkatilah keluarga adik-adik, diberkatilah apa yang adik-adik lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kiranya kasih karunia, anugerah, sukacita, damai, sejahtera Allah bahkan persekutuan Roh Kudus menuntun adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.